Ninca Wastina Siombing. Saya akan kembali melakukan praktik mengajar saya untuk uji kinerja PPG kategori 2 dari Universitas Muslim Nusantara pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Semoga praktik mengajar saya ini dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, Ibu sangat senang ketemu kalian di hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita absensi dulu untuk Ibu tahu siapa yang hadir atau bahkan yang tidak hadir. Nanti tunjuk tangannya ya. Iya, Bu. Aldi, sehat loh, Bu. Fikri, Hero, Ivan, Sesi, Titus Didel, sehat Titus. Oke, terima kasih buat anak-anakku yang semua hadir. Ibu senang sama kalian hadir semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang bisa pimpin doa? Ya, Bu Nih. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Bila kita sekali pada saat ini, jiwa dan raga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih buat anak Boni yang telah memimpin doa. Kita sekarang menyanyikan lagu nasional sebagai sikap nasionalisme kita. Yuk anakku, siapa yang memimpin? Wanila. Dari belakang ke depan, jangan lupa tulis namanya. Oke, terima kasih buat anakku semua yang telah melakukan pretest. Dari sini Ibu lihat kalian boleh jawab nomor 1 dan nomor 2, tapi nomor 3 dan nomor 4 tentang asas dan penyebab kehilangan kewarganegaraan belum kalian pembelajaran ini. Oke, jadi kita sepakat dulu ada hal yang sama-sama harus kita capai. Ini adalah tujuan pembelajaran yang sama-sama harus kita capai di pertemuan kita ini. Ada yang bisa bantu membaca? Ya, buat yang aku. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menelaah status warga negara Indonesia dan penduduk sama kelompok siswa mampu menjadikan hasil analisis permasalahan kewarganegaraan. Oke, terima
negara asing bisa datang ke wilayah negara Indonesia dengan cara mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih buat Fitri. Tepuk tangan buat sebelumnya. Apa rupanya beda antara warga negara dan penduduk? Ada yang bisa? Ya. Nah, kalau warga negara Indonesia itu warga yang disahkan secara hukum, sedangkan penduduk orang yang tinggal di Indonesia. Iya, oke. Terima kasih buat Jelita. Nah, warga negara kata Jelita tadi adalah yang disahkan oleh hukum Indonesia sendiri melalui undang-undang. Sedangkan penduduk orang-orang yang bertujuan tinggal menetap di Indonesia. Jadi udah bisa bedakan antara warga negara dan penduduk? Yakin? Yakin. Video permasalahan kewarganegaraan. Coba dulu kita analisis. Masih tentang kasus kewarganegaraan, namun kali ini menyangkut salah seorang anggota Paskibraka. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon Paskibraka adalah Gloria Natapraja Hamel, merupakan warga negara Prancis. Dari pasangan suami istri Didier Andre Agus Hamel, warga negara Prancis, dan Ira Hartini, warga negara Indonesia. Gloria pemegang paspor Prancis dan pemegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Natapraja Hamel adalah warga negara asing. Apa yang kalian dapatkan dari masalah ini? Oke, Wahyu dulu. Dalam video tersebut, kita menganalisis tentang Gloria yang gagal menjadi dia pengibar bendera karena dia memiliki keluarga negara Yunani, di mana ayahnya berasal dari negara Prancis, sedangkan ibunya berasal dari negara Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ini. Tepuk tangan. Dari permasalahan tersebut soal Paskibraka Gloria tidak dapat diterima sebagai anggota OSI karena memiliki keluarga negara ganda. Artinya Indonesia tidak boleh dibolehkan untuk memiliki keluarga negara ganda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi Bapak. Jadi, dari video tersebut adalah permasalahan kewarganegaraan di mana ada warga negara Indonesia yang memiliki dua kewarganegaraan. Padahal Indonesia tidak menganut dua kewarganegaraan. Kecuali kita bahas lebih dalam. Siapa sebenarnya yang dikatakan warga negara Indonesia? Oke, satu orang baca dulu. Ya, ini kewarga negara Indonesia yang diatur. Kewargaan negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Oke, terima kasih buat anak gue ini. Nah, inilah yang dikatakan siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, undang-undang yang mengatur kewarganegaraan nomor berapa? Ya, ini harus diketahui ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Yang dikatakan kewarganegaraan Indonesia itu orang-orang yang disahkan sebelum berlaku undang-undang tersebut.
menyatakan janji setia kepada negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Oke, terima kasih Bu Hero. Kita lihat penyebab kehilangan kewarganegaraan. Kita pun bisa kehilangan kewarganegaraan kalau kita melakukan beberapa salah satu penyebab ini. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan asing. Semisal kalian nanti merantau ke daerah lain, ke luar negeri sana, tiba-tiba kalian mengajukan diri jadi warga negara mereka, otomatis kewarganegaraan kamu itu akan dibatalkan. Maka untuk itu kita akan melakukan diskusi kelompok membahas kasus-kasus kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Oke, kita membentuk 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang, ada juga satu kelompok 4 orang. Nah, ini dia topiknya nanti. Kelompok 1 membahas Cipta Laura, kelompok 2 siapa nih? Kelompok ini semua mengalami masalah kewarganegaraan. Jadi kita bahas dulu kasusnya. Oke, semua sudah ngomong? Sudah. Kita bentuk kelompoknya. Yuk. Kelompok 1 aman? Aman. Jadi kita perhatikan dulu gambar ini. Ya, masing-masing gambarnya itu adalah masalah yang mau kalian bahas. Kelompok 1 membahas tentang Cipta Laura. Oke, Ibu ada bagikan artikelnya. Ini artikelnya Ibu, ambil. Kelompok 4 Gloria. Masing-masing kalian baca dulu artikel tersebut. Sembari Ibu juga ada rekam di kelompoknya yang mau kalian jawab. Anggur. Oke, pertanyaannya dijawab. Gloria. Kami Bu. Oke, semua anak-anakku diskusikan pertanyaan tersebut berdasarkan artikel yang diberikan. Kalian juga bisa mengambil berbagai sumber informasi yang mau kalian dapatkan. Gunakan bukunya dan gunakan bahan ajar yang Ibu kasih. Ya Bu. Kalau ada kendala, kasih tahu sama Ibu ya. Yuk. syarat menjadi warga negara Indonesia. Setelah mahkamah harus memiliki jadi setelah memenuhi syarat-syarat yang
terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh Ibu Guru Pengasuh Sekretaris PPKN. Dan sekarang kami akan mempresentasikan, dan sebelum kami mempresentasikan, kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator senama Bantensius, dan di samping saya Silvar Putra Manjaya Guru, para penyiar pertama di Kusuma. Hal apa yang kalian temukan mengenai status kewarganegaraan yang pernah dialami Cinta Laura? Nah, sesuai dengan diskusi kami, status kewargaan yang pernah dialami oleh Cinta Laura, dia memiliki 2 keluarga negara ganda, yang dimana ayahnya Jerman dan ibunya Indonesia. Ayah Cinta Laura berasal dari Jerman, dan bagaimana akibat keluarga negara Cinta Laura? Perlu kita mengetahui dulu, Cinta Laura memiliki 2 orang tua yang keluarga negaranya berbeda. Cinta Laura memiliki dokumen affidavit, dengan artinya dia memiliki dokumen untuk diberi kesempatan dalam memiliki warga negara yang ada, di mana warga negara Indonesia dan juga warga negara Jerman. Setelah Cinta Laura menginjak 18 tahun, maka dia harus memilih salah satu negara. Cinta Laura mengalami repatriasi karena dia memiliki 2 keluarga negara, yaitu Indonesia dan Jerman. Demikian saja saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan membuka ruang diskusi. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang diragukan dari kelompok, diberi kesempatan. Dari penjelasan kami yang saya mengerti, yaitu bagaimanakah kalau dikatakan kewarganegaraan sudah batas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Nah, yang dimaksud dengan kewargaan negara terbatas bukan warga negara yang terbatas, tetapi yang maksudnya itu Cinta Laura memiliki batas waktu untuk memiliki 2 keluarga negara yang berbeda atau keluarga negaraan ganda. Dari penjelasan teman kami dari kelompok 4 mengerti. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 3 menjadi pertanyaan kami, yaitu sesuai dengan penjelasan teman kami bahwasannya Cinta Laura ini memiliki keluarga negara ganda. Nah, dia melanjutkan diri ke negara Indonesia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan negara Prancis yang Jerman yang Sesuai dengan penjelasan tadi bahwa Cinta Laura memiliki kewarga negara ganda, di mana warga negara Indonesia dan juga warga negara Jerman. Setelah Cinta Laura menginjak 18 tahun, dia diberi kesempatan untuk memilih negara apa yang dia mau, karena sesuai dengan penjelasan tadi bahwa dia bertempat tinggal sesuai dengan keinginan sendiri. Jadi Cinta Laura lebih memilih negara Indonesia karena baginya negara Indonesia itu memiliki keunikan dan keistimewaan menurut pendapatnya. Jadi negara Jerman dilepaskannya sehingga dia tidak memiliki keterkaitan dari negara lain. Demikian saja, saya kembali kepada moderator. Kami akan menutup hasil diskusi kami. Atas kelemahan dan kekurangan kami di depan ini, kami mohon maaf. Dan kata kami ucapkan terima kasih jauh. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami memperkenalkan diri. Nama saya Alim Berkat Menegul sebagai moderator. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Christian Gonzalez menjadi warga negara Indonesia? Jelaskan syaratnya. Jawaban kami dari kelompok 2 yaitu syaratnya adalah dengan naturalisasi atau dapat dikatakan mengajukan permohonan kewarganegaraan warga negara Indonesia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh kelompok 2. Langsung saja yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 5, yaitu sesuai dengan kalau kita misalnya datang ke suatu negara dengan memberikan pengajuan seperti pengajuan naturalisasi dan pengajuan naturalisasi istimewa. Nah, pertanyaan saya, jika salah satu di antara kedua tersebut, apakah warga Indonesia atau negara lain dapat menerima pengajuan tersebut?
maka otomatis tidak diterima di warga Indonesia. Misalnya salah satunya yaitu dia tidak tahu Pancasila atau dasar negara Indonesia, maka otomatis seorang tersebut tidak akan diterima di negara Indonesia. Begitu sebaliknya, jika ia bisa memenuhi syarat-syarat atau dia mengetahui dasar dan norma negara Indonesia, maka ia akan diterima di negara Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara. Salah satunya tidak dipenuhi oleh warga atau masyarakat yang ingin memberikan pengajuan, apakah diterima warga tersebut atau tidak. Nah, jika misalnya seseorang warga melakukan naturalisasi untuk mengajukan dirinya di Indonesia dan tidak memenuhi syarat, maka dia tidak diterima menjadi warga negara Indonesia. Begitu juga dengan naturalisasi istimewa. Yang dimaksud dengan naturalisasi istimewa ini yaitu suatu pengajuan diri yang diberikan secara istimewa dari negara lain kepada seseorang yang telah berjasa kepada dirinya. Nah, jelas saja orang itu tidak perlu melakukan pengajuan diri karena dia telah diberikan atau sudah diberikan naturalisasi istimewa dari negara lain, sehingga dia dapat menjadi negara lain jika dia setuju, dan juga jika dia tidak setuju maka dia tetap menjadi kewarganegaraannya yang asalnya atau asli. Demikian saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih atas pendapat dan jawaban yang telah teman kami sampaikan, dan kami dari kelompok 5 tidak memiliki keraguan atau kesanggah, dan kami kembalikan kepada moderator. Demikianlah diskusi kami pada saat ini. Jika ada kelemahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja yang menjadi pertanyaannya yaitu, apakah Anggun dikatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia setelah menjadi warga negara asing? Berikan alasan kalian. Ya, sudah tentu ini berasal dari warga negara Indonesia, maka warga negaranya hilang karena dia memiliki status kewarganegaraan ganda, karena warga negara Indonesia tidak mengharuskan memiliki kewarganegaraan ganda, harus kewarganegaraan tunggal. Demikian. Terima kasih penyajian yang kedua, dan sekarang kami akan membuka ruang diskusi jika ada pertanyaan dari kelompok. Silakan. Nah, jadi pertanyaan saya, jika misalnya penyanyi Anggun tidak memiliki kesulitan administrasi, apakah dia tetap pindah ke kewarganegaraan lain? Jika seandainya Anggun ini tidak memiliki kesulitan administrasi, sudah tentu dia tidak pindah ke kewarganegaraan karena dia tidak memiliki urusan kewarganegaraan lain. Dan jika seandainya juga Anggun ini mau ataupun pindah ke kewarganegaraan lain dengan cara mengajukan diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana cara penyanyi Anggun menjadi warga negara yang seutuhnya? Coba jelaskan. Menurut saya, penyanyi Anggun ini menjadi warga negara yang seutuhnya yaitu dengan memiliki sikap nasionalisme ataupun memiliki sikap tanah air yang sesungguhnya dalam dirinya sendiri dan mematuhi segala aturan yang berlaku dalam warga negara Indonesia. Atas kelemahan dan kekurangan kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Kenapa Gloria dikatakan memiliki keluarga negara asing? Gloria dikatakan sebagai negara asing karena dia masih memegang paspor Prancis yang masih berlaku. Gloria mengalami impatride karena Gloria mempunyai kewarganegaraan yang ganda. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu menurutmu bagaimana cara Gloria Nata Praja hamil untuk menjadi warga negara Indonesia yang seutuhnya? Gloria bisa menjadi warga negara Indonesia apabila ia telah mencapai usia umur 18 tahun dengan cara mengajukan diri sendiri untuk menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya dari kelompok 1. Yang menjadi pertanyaan kami yaitu sesuai dengan penjelasan dari penyanyi pertama bahwa Gloria disebut sebagai negara asing karena dia memiliki paspor yang masih berlaku. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, jika seandainya Gloria tidak memiliki paspor
negara asing, apakah Gloria disebut memiliki warga negara yang ganda? Demikian saja, saya kembalikan kepada Bapak. Sudah tentu dia dikatakan sebagai negara asing dan juga negara Indonesia karena ayahnya dari negara Prancis. Kami akan menutup hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Atas kelemahan dan kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih jauh. Informasikan bahwasanya Bapak Archandra Tahar telah melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat. Bagaimana akibat status kewarganegaraannya? Menurut Yosana, dengan tidak memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat maupun Indonesia, Archandra Tahar akan menjadi seorang tanpa kewarganegaraan atau yang dimaksud dengan apatrid. Bagaimana menurut kalian, dapatkah seorang warga tanpa kewarganegaraan? Jelaskan alasan. Sesuai dengan jawaban kami dari kelompok 5, di sini adalah seorang harus memiliki status kewargaan negara. Seperti kasus Archandra Tahar, karena kasusnya sehingga kewargaan negara Indonesia Archandra diputuskan dipertahankan oleh Kemenkumham pemerintah. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami, kami jelaskan. Langsung saja yang menjadi pertanyaan saya, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa Bapak Archandra Tahar akan kehilangan kewargaan negaranya karena dia memiliki paspor dari negara lain yaitu dari negara Amerika Serikat. Yang menjadi pertanyaan saya, dia kan telah diangkat menjadi menteri atau kepala menteri daripada sumber daya mineral kalau salah tadi. Jadi bagaimana? Apakah dia menetap sebagai ketua karena dia tidak memiliki kewargaan negara? Demikian saja. Karena Bapak Archandra Tahar memegang paspor Amerika Serikat, otomatis ia akan dilepaskan atau diturunkan dari jabatannya, dan dia juga tidak memiliki status kewargaan negara karena dia juga atau negara Amerika Serikat telah melepaskan atau telah Bapak Archandra ini sudah tidak tercatat lagi sebagai warga kewargaan negara Amerika Serikat. Begitu juga dengan kewargaan negara Indonesia, seperti yang saya katakan di sini tadi, kewargaan negara Indonesia Archandra Tahar diputuskan dipertahankan oleh Kemenkumham. Baik, pertanyaan kami dari kelompok 4. Dari penjelasan teman kami yang masih kami mengerti, yaitu Bapak Archandra Tahar ini telah mengajukan diri kepada negara Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia. Terus, bagaimana kalau Bapak Archandra Tahar ini melakukan berbagai masalah terhadap negara Indonesia? Apakah dia terus diterima sebagai warga negara Indonesia atau tidak? Kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap orang. Nah, hak berarti Bapak Archandra ini berhak memiliki status kewargaan negara Indonesia dengan meskipun berbagai masalah atau konflik, namun dengan adanya keadilan persatuan atau suatu masalah tersebut dapat dibawa ke suatu pengadilan jika misalnya suatu masalah tersebut sangat berat dan suatu masalah dapat teratasi dengan adanya solusi sehingga keadilan tetap tercipta. Kita akan mengucapkan terima kasih jauh. Oke, terima kasih buat anak-anakku semua yang telah menyelesaikan presentasi. Beliau pro sama kita. Ibu sangat senang kalian menyelesaikan diskusi dan juga presentasi. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan refleksi. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita sepanjang pembelajaran hari ini? Ya, ini. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada hari ini kita bisa menyimpulkan materi atau apa yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini, di mana yang kita pelajari pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita mengetahui bagaimana status kewarganegaraan Indonesia, di mana tadi kita membahas 5 masalah, di mana dalam kewarganegaraan Indonesia
menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia tidak bisa memiliki keluarga negara ganda. Dan pada pelajaran hari ini kita membahas bagaimana asas-asas keluarga negara Indonesia, di mana asas keluarga negara Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 asas iusoli dan asas iusanguinis, dan keluarga negara tunggal dan keluarga negara ganda. Dan ada beberapa tadi yang kita bahas, yaitu perbedaan keluarga negara Indonesia, keluarga negara asing, dengan penduduk negara Indonesia. Demikian saja, terima kasih. Terima kasih. Oke, beri aplaus sama Weni. Jadi kita simpulkan status keluarga negara Indonesia itu yang diatur di Undang-Undang nomor berapa tadi? 12. Dan asas keluarga negara ada berapa? 4 yang diakui di Indonesia. Jadi di sini kita sudah belajar, Ibu harap kalian pahami dengan ada postes nanti. Tapi sebelum postes, Ibu mengambil refleksi sikap apa yang kalian pelajari di hari ini. Bengsa? Ya. Sikap yang perlu kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu sikap nasionalisme atau cinta kita terhadap tanah air. Di mana tadi kita telah mengetahui bahwa banyak warga negara asing yang ingin mengajukan dirinya ke negara Indonesia karena cinta mereka terhadap tanah air Indonesia. Jadi kita sebagai seorang pelajar juga harus mengambil sikap cinta terhadap tanah air karena negara kita sendiri harus kita junjung. Demikian. Oke, terima kasih buat Hero. Dengan statement Hero bahwasanya orang lain pun mau jadi warga negara Indonesia, maka kita sebagai pelajar harus memiliki sikap cinta terhadap Indonesia. Oke, sampai di sini. Nah, Ibu mau ada postes. Postes ini Ibu harap kalian bisa jawab dan akan Ibu angkat ke nilai. Ya, Bu. Oke, langsung dibagi ya. Oke, dijawab sendiri. Weni 100, hasil syukur 80, belajar ya syukur, rezeki 85. Sampai di sini pembelajaran kita. Nah, tentunya kita harus berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah menyelesaikan pembelajaran kita. Ada yang bisa bantu berdoa? Ya, Ani.
B